Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan ya kakak. Ya. Adik-adik semangat? Semangat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, tangannya taruh di dada, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari Minggu, hari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus ada di rumah-rumah, di hati adik-adik, bahkan kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah mulut ini kami pakai memuji, menyembah Tuhan, bahkan kuping kami pakai itu mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah semua bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk lagi, kita bangkit berdiri semua. Sambil digoyang-goyang pinggulnya, sambil digoyang-goyang kakinya, tangannya, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita tepuk tangan, ayo kakak Abel. Gerakan kakinya ya. Aku dipilih Tuhanku jadi anak-anak luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar terangnya. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena aku kecil-kecil bersinar. Kita ulang ya. Aku dipilih Tuhanku jadi anak-anak luar biasa. Balik. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar warisnya. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena aku kecil-kecil bersinar. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena aku kecil-kecil bersinar. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena aku kecil-kecil bersinar. Karena aku kecil-kecil bersinar. Siap-siap lompat ya. Karena aku kecil-kecil bersinar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, kita lebih semangat lagi ya. Kita mau nyanyi Yes. untuk Tuhan. Aku bahagia. Siapa yang bahagia? Saya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nggak ada lagi ya yang main-mainnya. Kita masih memuji Tuhan. Ayo adik-adik, goyangkan kakinya.
bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, yuk buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, yuk buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Semangat ya, kita ulang ya. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, yur, buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, yur, buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Nah adik-adik, sekarang kita angkat cengeng kita sama nakal kita ya. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, yuk buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, yuk buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, yuk buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, yuk buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, yuk buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Buang ke api, push, buang ke jurang, boom. Buang ke api, push, buang ke jurang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, semua sudah dibuang sama Tuhan Yesus. Amin. Nakalnya, cengengnya, apalagi beban. Tahu nggak artinya beban? Beban itu kalau adik nakal, ada pikiran-pikiran nakal, Tuhan sudah buang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, duduk yang manis, kita akan menyembah Tuhan. Ya Rabba syikira bataka rabba 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 rabba. Duduk yang manis adik-adik, taruh tangannya di dada, kita akan menyembah Tuhan. Undang Roh Kudus masuk ke dalam hati adik-adik. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Jesus. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
Berkati adik-adik Tuhan. Terpuji. Oh Roh Kudus, pimpin kami. Pimpin kami Tuhan. Ya. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. mari masuk, Mari masuk masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, dalam hatiku ya Yesus. Tepuk tangan. Haleluya. 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 Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak berdoa semoga kalian semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna ya. Nah adik-adik semua, tadi kan kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sudah bersuka cita. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi adik-adik semua sebelum kita mulai firman Tuhan, coba yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah sekarang adik-adik semua sebelum kita berdoa, coba masing-masing dari kalian di rumah duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Sudah tidak ada lagi yang lirik kanan kiri ya adik-adik semua. Nah yuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami sudah bersuka cita atas Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati papa mama, berkati adik-adik di rumah, berkati kakak Eci yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi adik-adik semua, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik masih ingat gak firman Tuhan yang minggu lalu? Goalnya adalah kuasa untuk berubah, yaitu Paulus bertobat dan Tuhan memerintahkan dia untuk menceritakan dan memberitakan kesaksian ke seluruh bangsa-bangsa. Nah adik-adik, jadi hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agung. Nah goalnya apa sih? Goalnya adalah kuasa untuk menjadi saksi. Jadi ceritanya adik-adik, pada suatu hari ada seorang pria yang lumpuh selama 40 tahun. Kasihan ya adik-adik, dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa melompat, dia tidak bisa menari, bahkan untuk berjalan pun dia tidak bisa.
Kita harus bersyukur adik-adik karena Tuhan memberikan kita 2 kaki yang sempurna. Jadi kita bisa berlari, melompat, bisa bermain bersama teman-teman kita. Sedangkan pria itu untuk bangun saja dia tidak bisa adik-adik. Dia setiap hari untuk pergi kemana-mana dia harus meminta pertolongan dengan orang-orang sekitar itu. Suatu hari laki-laki itu, pria itu bilang seperti ini kepada orang-orang sekitar sana. Tolong bantu aku untuk duduk atau pindah ke tempat di depan bait Allah. Nah, orang-orang di sana membantu. Tiba-tiba saat dia sudah ada di depan sana, Petrus dan Yohanes lewat adik-adik. Kemudian orang lumpuh itu melihat ke mereka. Lalu dengan mukanya yang sedih dan penuh iba, dia berkata kepada Petrus, "Kasihanilah kami." Maksudnya adalah, "Kasihanilah aku Tuhan, aku tidak bisa bangun, aku tidak bisa bekerja, aku tidak bisa pergi untuk mencari uang, aku hanya bisa meminta-minta, berilah kepadaku, kasihanilah aku." Nah, tahu nggak adik-adik apa yang Petrus bilang kepada Yohanes? Maksud kakak kepada pria yang lumpuh itu. Dia bilang gini, kita buka ya, coba di Alkitab ya. Nah, adik-adik, jadi Petrus mengatakan kepada kepada pria yang lumpuh itu seperti ini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu." Tuh, Petrus merasa dia tidak perlu diberi uang, tapi dia mengatakan seperti ini, "Dalam nama Tuhan Yesus, bangunlah dan berjalanlah." Wah, dengan iman yang luar biasa, Petrus mengatakan, "Hei, bangun dan berjalanlah." Padahal pria tua itu sedikit ragu-ragu, "Bangun, berjalan, aku tidak bisa." Tapi kemudian Petrus dan Yohanes membantu pria itu untuk bangun dan berdiri. Kemudian adik-adik tahu gak apa yang terjadi? Ternyata pria itu bisa bangun, dia bisa berjalan, dia langsung wow, dia senang luar biasa. Dia langsung memuji Tuhan. Dia bilang ini, "Allahku luar biasa, Tuhan Yesus baik sekali. Aku bisa berjalan lagi, aku senang sekali." Nah, kemudian Petrus bilang kepada pria itu, "Pergilah dan kabarkanlah berita sukacita ini. Jadilah saksi bagi mereka semua." Nah, adik-adik, kemudian pria itu berjalan dan menceritakan kepada orang-orang, "Hei, aku bisa bangun loh sekarang, aku bisa berjalan, lihat aku bisa melompat-lompat, aku bisa menari." Nah, tiba-tiba pemimpin dari bangsa Yahudi itu mendengar pembicaraan itu. Lalu dia curiga, dia mengatakan kepada para pasukannya seperti ini, "Jangan-jangan Petrus dan Yohanes itu menggunakan kuasa gelap untuk menyembuhkan orang lumpuh itu." Padahal sebenarnya tidak ada kuasa kegelapan, tetapi adanya adalah kuasa dari Tuhan Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus yang bisa menyembuhkan pria lumpuh itu. Nah, kemudian pemimpin Yahudi itu memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Tapi saat itu malam hari, jadi ketika mereka datang ke sana, mereka hanya berkata seperti ini, "Ayo ikut aku, mari ikut aku, kamu akan kutangkap karena kamu telah menyembuhkan orang dengan cara palsu." Kemudian mereka dibawa ke tempat sidang. Besok paginya, kemudian Petrus dan Yohanes disidang oleh pemimpin Yahudi itu. Mereka bertanya sekali lagi, "Dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan orang-orang itu?" Tahu nggak adik-adik, Petrus dan Yohanes menjawab apa? Coba kita buka ya di Alkitab kita. Nah, adik-adik, kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 7 ya. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 7.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus dengan Roh Kudus. Wah, Petrus menjawab dengan penuh Roh Kudus. Dia bilang, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, maksudnya hai pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi di sana. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, adik-adik, Petrus menjawab dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan karena kuasa kegelapan. Nah, kemudian pemimpin itu masih dengan ragu-ragu, dia masih seperti marah, dia tidak percaya bahwa Petrus memang menyembuhkan orang itu dengan kuasa nama Yesus. Adik-adik harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun di dunia ini. Tapi sebenarnya pemimpin Yahudi itu mau memenjarakan Petrus dan Yohanes, tapi tidak jadi karena mereka melihat bahwa banyak sekali, betul-betul benar-benar banyak orang-orang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi akhirnya dia tidak jadi memenjarakan Petrus dan Yohanes, tapi mereka mengancam kepada mereka berdua. Mereka berkata seperti ini, coba kita lihat ya di ayat 17-nya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tuh adik-adik, jadi Petrus dan Yohanes boleh bebas dari hukuman, tapi mereka nggak boleh lagi sebut nama Tuhan Yesus. Padahal kan karena kuasa Tuhan Yesus ya adik-adik, makanya orang lumpuh itu bisa berjalan. Kemudian Petrus tidak setuju dengan Yohanes dan Petrus dan Yohanes lalu mengatakan seperti ini. Kita lihat ya di ayat selanjutnya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Tuh, Petrus dan Yohanes tetap dengan kegigihannya, dia tetap mengatakan bahwa tidak, Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Lihat, Tuhan Yesus yang telah membuat keajaiban, Tuhan Yesus yang membuat mujizat. Dan tugas orang yang sembuh ini untuk menjadi saksi bagi mereka semua. Bahwa memang betul-betul orang lumpuh ini disembuhkan Tuhan Yesus adik-adik. Kemudian dengan menahan amarah, pemimpin Yahudi itu ingin sekali memenjarakan mereka. Tapi mereka melihat bahwa di luar sana banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang benar-benar percaya. Jadi adik-adik semua, kita harus bersyukur, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus mengucap terima kasih karena bersyukurlah untuk kita yang percaya walaupun tidak melihat adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus memang bekerja untuk kita luar biasa. Dia telah menyembuhkan kita. Kalau kita sakit kita suka, Tuhan aku sakit, aku pengen banget sembuh. Lalu Tuhan Yesus membuat mujizat. Hai anakku, kamu sembuh. Nah itu kan berarti kita berdoa dan memohon kepada Tuhan sungguh-sungguh ya adik.
Roh Kudus itu ada dalam kita dan Tuhan tinggal dalam kita. Jadi kalau kita benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, kita pasti ditolong Tuhan Yesus. Akhirnya dengan menahan amarah, mereka membebaskan Petrus dan Yohanes adik-adik. Mereka tidak jadi memenjarakan Tuhan. Sungguh perbuatan Tuhan itu dahsyat kepada mereka. Tapi walaupun sebenarnya begitu, pemimpin Yahudi itu masih menahan amarah. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini adalah adik-adik gak boleh ya tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus terus percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih dahsyat. Nah, adik-adik sebelum kita tutup firman Tuhan, yuk kita baca satu ayat hafalan seperti biasa ya. Nah, adik-adik semua, yuk kita baca ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik semua, apa sih yang dimaksud dalam firman Tuhan ini? Jadi maksudnya adalah kalau kita menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa menjadi saksi. Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saksi bagi seluruh bangsa-bangsa. Bahkan kita bisa menjadi saksi untuk orang tua, untuk teman, kakak, oma, opa. Contohnya kalau misalkan adik-adik kemarin jatuh, tapi tiba-tiba adik jatuh, adik ditolong sama Tuhan. Adik tidak merasakan sakit, tidak merasakan ada luka. Nah, itu pertolongan Tuhan. Terus contohnya kalau misalkan adik-adik di rumah panas badannya, terus sakit, terus tiba-tiba adik berdoa, Tuhan dalam nama Yesus aku mau sembuh. Nah, saat itu juga Tuhan menyembuhkan. Nah, itu artinya kita menerima kuasa Roh Kudus dalam hati kita sehingga kita terus berada di dekat Tuhan. Kita terus menjadi saksi bagi teman-teman kita semua. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan ya hari ini. Yuk kita mau tutup firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita tutup matanya, duduk yang rapi, lipat tangannya, gak boleh ada yang tengok kanan kiri lagi ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memakai adik-adik Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk membawa kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan berkati adik-adik, berkati sekolah mereka, kesehatan mereka, aktivitas mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari penyakit-penyakit Tuhan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang Tuhan. Tuhan tetap jagai mereka dan lindungi mereka. Tuhan Yesus berkati juga papa dan mama Tuhan yang ada di rumah, oma, opa, kakak, bahkan seluruh keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati dan Engkau lindungi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih karena telah memberikan kesehatan buat kami di saat pandemi ini. Berkati Indonesia Tuhan supaya Indonesia terbebas dari COVID-19. Lindungi kami Tuhan di setiap aktivitas kami. Berkati kami tuntun langkah kami agar terbebas dari COVID-19. Dan juga berkati gereja kami, GBI GDC, supaya terbebas dari COVID-19 dan bisa beribadah seperti biasa. Berkati Bapak dan Ibu Gembala yang selalu memimpin kami dan juga berkati jemaat GBI GDC agar terbebas dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita, semua bangkit berdiri, tangannya diangkat ke atas, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan seperti Yoabes berdoa meminta kepada Tuhan. Ya Rabba syikir Rabba takarabala bala 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 Rabba karaba syikir bala 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 Rabba takaraba syikir Rabba syikir bala bala kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita, angkat tangannya tinggi-tinggi, kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, yang adik-adik yang akan dipakai Tuhan sebagai prajuritnya di akhir zaman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.